Make up dulu sebelum jalan-jalan biar wajah cetar dan juga glowing. Besti, tolong dong. Waktunya udah habis nih. Aku dikejar-kejar terus. Udah masa tenor. Hah? Make up aku ketebalan ya? Itu menor, ini tenor. Itu loh, jangka waktu yang dikasih sama kreditur ke aku yang jadi debitur biar bisa bayar atau lunasin utang-utangku. Utang? Oh, pinjol ya. Ilegal lagi. Iya nih, aku minjam lewat website promo-promo gitu. Dibawa ke nomor telepon dan rekening. Sekarang malah dikejar debt collector. Makanya jangan pinjol. Mana ilegal lagi. Bahaya tahu buat masa depan kamu. Dah lah, aku lanjut makeup aja. Mending menor daripada tenor. Ya jangan gitu dong. Lihat lo what the mic ya. Semangat pagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero uno di udara. Indonesia, teman Pro2 pada spesial ya, karena kita bakal ngobrol dialog dalam studio tanggap bencana bareng siapakah? Ada dua narasumber pagi ini. Yes. Ada Kak Kanha gitu ya. Kak Aku inget Kanha nih. dan Kak Ayu di sini. Yeay, halo Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi sehat Iya. ya. Cerah seperti cuaca hari ini. Iya, wajah mereka Adem berdua- seperti pepohonan. Karena mereka kan pecinta alam nih. Iya. Mereka berdua juga cerah gitu ya. Iya, benar. Nah, pas banget kita kedatangan mahasiswa yang suka banget sama alam atau pencinta alam gitu ya. Kita bakal tes sesuka apa mereka sama alam gitu ya. Sudah dapat nyicipin air sungai belum? Pastinya udah ya kayaknya nih ya. Kayaknya nih dari pengalamannya. Ya udah teman Pro2, nanti buat kamu yang mau nanya jangan lupa langsung aja ke WhatsApp di 0811399154 live chat YouTube channel RRI Singaraja Official atau mungkin live chat RRI Digital. Kita akan bahas peran strategis pecinta alam dalam kebencanaan. Nah, kita ngomongin soal alam gini kan. Ini kan luas banget gitu ya, Kak ya. Nah, apalagi seorang mahasiswa yang biasanya menggebu-gebu banget kalau udah ngomongin alam gitu ya. Nah, sampai saat ini kan istilahnya sebagai seorang mahasiswa itu punya tanggung jawab nggak sih? Merasa punya tanggung jawab juga terhadap alam. Nah, istilahnya kan semua orang sebenarnya punya tanggung jawab sendiri-sendiri ya, apalagi mereka yang sudah dewasa gitu yang punya tanggung jawab untuk merawat alam yang ada di sekitarnya dia. Nah, tapi kalau untuk kakak-kakak sendiri ini gimana nih sebagai seorang pencinta alam untuk melihat alam sekarang gitu loh? Apalagi di tengah banyak ya kita bencana kita tahu ya di Indonesia atau mungkin juga di Singaraja sendiri atau di Kabupaten Buleleng gitu. Mungkin dari Kak Kanha dulu deh. Terima kasih. Dari pandangan saya dengan Indonesia juga di berbagai daerah banyak kita ketahui bencana-bencana yang terjadi karena mungkin dari kita sendiri manusia yang kurang aktif dalam memelihara daerah tersebut ya, lingkungan tersebut. Jadi khususnya di Bali kita juga tahu ada program-program dari program-program yang membuat ada bencana dunia. Oke, program dari- khusus untuk menanggulangi atau menanggulangi. menghadapi bencana. Oke. Ya itu saya dari teman saya. Oke, Kak Ayu gimana tanggapannya, Kak? Terkait dari bencana-bencana yang terjadi di Indonesia, menurut saya masyarakat atau warga itu lebih ditingkatkan lagi edukasinya terhadap waspadanya ke bencana. Mereka
kadang kurang peduli tentang lingkungan. Bahkan di saat bencana yang sudah terjadi mereka tidak sadar kalau itu sudah di tahap yang berbahaya untuk keselamatan keluarga. Bahkan menyalahkan pemerintah gitu ya, Iya, benar. bukannya kembali refleksi ke diri sendiri. Iya. Tapi sebagai pecinta alam nih Kak Ayu dan juga Kak Kanha, apa sih yang menjadi dasar kalian sampai gabung loh ke komunitas pecinta alam ini? Apa dasarnya? Dasarnya yang pertama kami kan kadang di mahasiswa ini kadang kurangnya rasa peduli terhadap lingkungan. Ya karena kadang kita menyepelekan juga tapi berdampak buruk bagi kita sebenarnya kalau kita tidak lakukan hal-hal dari hal-hal kecil. Dari dasarnya yang pertama ialah saya ingin untuk kedepannya dari diri saya menjaga lingkungan sekitar di rumah, di khususnya di kampus juga dan di wilayah-wilayah di terdekat saya. Berarti itu dasarnya ya, biar tahu ya seperti apa sih. Ya. Kemudian apakah juga artinya ingin juga mengajak masyarakat atau mahasiswa lainnya untuk ikut aktif turut serta juga, apa seperti apa, Bli? Menurut saya sih perlunya juga aktif di kegiatan pecinta alam ini bagi semuanya, biar kita merasakan juga manfaatnya jika kita melakukan dengan bersama-sama. Oke, dari sisi Kayu sendiri seperti apa? Alasannya masuk pecinta alam karena bumi itu kan rumah kita, jadi kita harus menjaga, melestarikan supaya kita nyaman di rumah sendiri, dan mungkin untuk kedepannya jangka panjang anak dan cucu kita juga bisa merasakan gimana sih hijaunya gunung, alam itu. Dan untuk sebenarnya tidak harus masuk ke pecinta alam untuk menjaga alam sebenarnya. Sebenarnya Kita bisa lakuin dari rumah hal kecil, mungkin memisah-misahkan sampah, bisa jangan buang sampah ke sungai. Itu hal kecil yang sering terjadi di desa-desa sampai mengakibatkan banjir. Oke. Oke. Nah, itu sih yang memang yang bisa kita lakukan untuk saat ini gitu ya. Nah, tapi kita ngomongin soal salah satu komunitas yang ada di kampus di Singaraja gitu ya. Di Unipas ternyata ada himpunan mahasiswa pencinta alam gitu ya. Nah, ini menjadi apa ya? Istilahnya kayak salah satu ekstrakurikuler yang banyak juga sih yang disukai sama mahasiswa ya, karena mencintai alam gitu, atau mungkin juga ya memang sih mencintai alam itu suatu kewajiban kita semua gitu ya, tapi ini lebih ke khusus lagi gitu istilahnya dari segi anak muda yang suka sama alam. Nah, untuk himpunan atau komunitas ini biasanya udah melakukan apa aja, atau mungkin juga udah punya program tahunan tersendiri gitu untuk bisa melaksanakan yang ya dalam wujud mencintai alam gitu loh. Kegiatannya apa aja gitu? program-program yang udah jalan atau mungkin yang akan jalan deh dari HMPA itu sendiri? Yang sudah berjalan sementara ini, kita itu pernah melakukan penanaman pohon di air terjun Galungan. Oke. Terus ada di Pancasari ya, Ya, di Manchester. Pancasari. Terus ada di apa namanya? Di Bebetin. Iya, di Bebetin. Bebetin. Oke. Iya. Ini lebih ke daerah pegunungan gitu ya, Iya, untuk benar. programnya gitu ya. Berarti penanaman pohon, selain itu ada lagi nggak yang di luar penanam pohon? Kita lebih ke pembersihan dan penanaman pohonnya. Oke, pembersihan Oke, lingkungan. lebih Alam. banyak di bersih-bersih dan juga penanaman pohon gitu ya. Dan ini kalau kita ngomongin sampah gitu kan, yang pastinya banyak banget ya. Ya, Apalagi di tempat wisata gitu kan. Kadang-kadang masih nggak kalian tuh berpikir ini pengunjung di sini ini udah bener nggak sih Menjaga untuk lingkungan. menjaga lingkungan gitu. Sebagai pandangan kalian sebagai seorang anak HMPA ini Masih banyak ditemukan sampah di lingkungan itu. Masih. 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 Seketat-ketatnya peraturan di Suatu daerah? sebuah pariwisata itu pasti ditemukan sampah gitu. Apalagi semakin ramai kan. Iya. Jadi sampahnya, kepeduliannya terhadap Oke. lingkungan juga kurang. Oke, itu menurut kalian melihat hal tersebut apakah karena memang kurangnya tempat sampah atau kurangnya rasa peduli masyarakat sih sebenarnya?
Mungkin ada beberapa tempat yang tempat sampahnya terlalu jauh. Oh gitu. Di samping itu juga kepedulian masyarakat juga Kurang. kurang. Makanya masih ditemukan banyak sampah gitu ya. Padahal sebenarnya kalau masalah jauh tempat sampah mungkin kalau niat bisa aja ya. Iya. Sejauh-jauhnya atau mungkin bahkan jangan sampai menunggu tempat sampah. Mungkin kalau saya pribadi teman Pro 2 malah bawa sampahnya itu sampai ke rumah bahkan ya. Simpan dulu ya. Kadang-kadang dikiloin sama dia. Boleh buat nambah-nambahan uang ya. Kalau mereka tanam pohon, aku nanam modal. Ya, Gitu makanya ya. kayak gitu. Istilahnya kan punya kesadaran sendiri minimal itu dibawa dulu sampai akhirnya nemu tempat Tempat sampah sampah. gitu. Berarti di sini kesimpulan dari HMPA masih banyak masyarakat yang kurang paham Rasa atau pedulinya rasa ya. pedulinya juga kurang terhadap sampah. Ya Iya, gitu. masih, ya. Ya masih. Masih banyak Masih berarti yang banyak kurang nih, Kak. peduli Masih banyak. Oke. ya. Makanya teman Pro 2, kamu jangan cuma peduli sama mantan, sama pacar sih ya, tapi pedulilah dengan sampah. Karena kalau kita nggak peduli sampah, masa depan kita juga bakalan berantakan ya. Iya. Kayak banjir gitu Nah, kan. itu. Kalau hujan udah mulai was-was, aduh, udah panik duluan ya, karena memang akibat kita juga, ulah kita juga. Nah gitu itu dia sih, makanya teman Pro 2 kamu itu harus belajar dari teman-teman HMPA. Kalau mencintai alam itu jangan setengah-setengah, langsung aja kamu itu harus bertindak gitu ya. Iya. Emang sih nggak bisa langsung gitu ya, tiba-tiba udah, saya pencinta alam langsung nanam pohon gitu nggak mungkin. nggak bisa. Istilahnya tapi wujudnya ya istilahnya dari buang sampah jangan sembarangan aja, itu udah salah satu wujud ya. Nah ini kira-kira ada nggak program untuk khusus untuk masalah sampah atau mengingatkan masyarakat, edukasi terhadap masyarakat gitu Kak? Kayak ke sekolah-sekolah mungkin atau mungkin bikin seminar, bikin workshop apa. Seperti apa ke desa-desa, ngasih penyuluhan atau seperti apa Kak? Mungkin kedepannya kita edukasi ke SMK, SMA, karena mereka mungkin generasi penerus yang penting kedepannya. Mereka mungkin harus tahu seberapa penting kebersihan lingkungan untuk kedepannya. Mungkin Oke. anak zaman sekarang nggak kesana pikirannya. Iya. Jadi mungkin tekankan ke anak SMA, SMK. Oke. Mungkin kita ngadain, entah kita ke sekolah atau kita Ke masyarakat. ke masyarakat, sekalian kita pembagian bibit mungkin Iya. kedepannya. Oke, jadi fokusnya ke anak muda ya, Ya. sebagai penerus bangsa gitu. Oke, jadi bakal ada next gitu ya kegiatan yang seperti Program itu. Ya. yang akan dilakukan. Yang pasti buat teman Pro 2 ya, ini menjadi contoh juga karena sampah masih ditemukan banyak sama teman-teman HMPA ya. Jadi mohon kesadarannya untuk bisa yang namanya taat membuat sampah sembarangan. Nah, Betul. kemudian ada nggak masalah lagi di tempat wisata atau mungkin juga tempat di mana tempat beraktivitasnya teman-teman dari HMPA ini pernah menemukan masalah lagi selain sampah dan juga penebangan pohon mungkin yang sampai mengharuskan untuk menanam pohon kembali. Ada nggak sih masalah lagi yang mencakup lingkungan gitu Kak, yang pernah teman-teman HMPA ada ketemuin gitu di pada saat mungkin kegiatan gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sama lebih banyak ke itu ya? Lebih banyak ke itu. Ke sampah, Ke sampah. lebih banyak ke ke Pencemaran. pencemaran. Ya, pencemaran di Oke. sungai gitu. Berarti mungkin itu masih jadi PR terus gitu ya? Betul, Sampai terus dan sekarang- terus kayaknya juga ya. Mm-mm. Menjadi perhatian siapapun, entah mereka HMPA, kemudian pemerintah juga, bahkan organisasi-organisasi atau komunitas lain juga sangat memperhatikan hal ini ya dia, karena yang tadi kembali lagi kurangnya kesadaran daripada masyarakat. Nah itu dia teman Pro 2. Jadi diingetin lagi nih buat kamu tuh ya, jangan sampai lupa kalau kamu itu harus yang namanya peduli terhadap alam ya. Minimal kamu itu minimal buang sampah lah pada tempatnya gitu guys. Oke, buat kamu yang bertanya kita ingetin lagi di WhatsApp 0811399154. Bisa juga live chat RRI Digital atau mungkin live chat YouTube channel RRI Singaraja Official. Dan bisa di Facebook, Instagram dan juga TikTok RRI_. Abdi, aku OTW dulu lah. Mau dengerin sepada nih. Siap. OTW-nya pelan-pelan Pak Sopir. Ya, sama Pro 2 masih bersama Kak Kanha dan juga Kak Ayu ya, membahas tentang gimana sih strategis sebagai pencinta alam dalam kebencanaan gitu ya. Nah, kita Oke. kalau misalnya ngomong kebencanaan itu kan banyak banget gitu ya. Nah, terutama kalau misalnya ada kaitannya dengan teman-teman dari HMPA, berarti lebih ke tanah longsor atau mungkin juga lebih ke Banjir. sampah banjir gitu ya. Nah, ini
yang jadi sangat apa ya krusial banget kan kita tahu tadi istilahnya banjir salah satu penyebab dari kurangnya perhatian masyarakat gitu ya terhadap sampah gitu ya. Nah, pernah nggak sih teman-teman MPA itu langsung istilahnya pada saat bencana itu terjun langsung ke lapangan gitu untuk membantu teman-teman kita yang sedang ya mungkin ya perlu bantuan gitu kan, karena ini kita ngomongin soal alam berarti istilahnya membantu alamnya gitu ya dari segi ya istilahnya membawa sampah pada saat bencana gitu. Atau hanya aksi-aksi yang untuk mencegah bencana itu terjadi, misalnya banjir nih Kak, seperti apa? Untuk kegiatan yang kami lakukan seperti penanggulangan bencana, karena apa ya di kita belum ada ya. Belum ada ya program belum itu. ada. Berarti hanya sebatas program yang mencegah gitu ya. Ya, program bagaimana mencegah daripada hal yang tidak diinginkan kayak banjir tadi. Jadi bersihin lingkungan, bersihin sampah ya di beberapa wilayah atau desa. Dan program ke depan yang terdekat katanya akan melakukan trekking. Lagi. Kembali lagi ya, trekking menelusuri air terjun alam, kemudian akan memungut sampah juga begitu ya. Itu yang terlibat berapa banyak daripada anggota ini? Untuk anggota Puluhan, yang ratusan? Untuk anggota yang ikut serta, kami dari HMPA ini pencinta alam beranggotakan 15-an dan kami mengajak untuk mahasiswa-mahasiswa di kampus Mahasiswa lain juga. Ya, Iya, ikut serta. Oke. Bukan hanya anggota saja berarti ya. Ya, kita berkolaborasi dengan fakultas lain. Kalau warga diajak nggak biasanya? Misal izin dulu nih, misalnya ke Perbekal atau siapa, Pak, minta bantuannya juga dari pihak warga atau seperti apa? Kita juga pernah mengajak warga di sekitar tempat Lokasi? kegiatan ya waktu di Bebetin kita ajak warga juga ikut. Oke, sambutan warga seperti apa waktu itu, Kak? Sambutannya mereka sangat senang sih, sangat senang. Jadi bisa bekerja sama dengan kami melakukan penanaman pohon di Desa Bebetin itu. Oke, siap. Ada pertanyaan yang masuk ya dari Andre yang ada di Lovina. Apa sih, apakah kalian ketika melakukan action tersebut, bersih-bersih tersebut, ada kepuasan sendiri nggak sih bagi kalian? Atau mungkin perasaan bangga bisa turut serta memperhatikan dan juga langsung terjun ke lokasi-lokasi untuk mencegah bencana katanya. Ini apa nih Kak Ayu misalnya langsung terjun? Apakah ketika langsung datang malah sedih, aduh kok begini sih, atau mungkin malah tambah semangat, aduh sampahnya ini harus dibersihkan, atau seperti apa katanya perasaannya? Rasanya tuh semangat, kita malah lebih punya semangat lebih karena harus membersihkan. Kita berharap itu terus bersih, nggak setelah kita bersihkan kita pergi kotor lagi gitu. Jadi kita sebagai anak muda jadinya lebih punya rasa bangga tersendiri karena kita biarpun sedikit kita berdampak untuk lingkungan dan masa depan. Oke, belikan hal seperti apa? Apakah agak kesel karena masyarakat kurang peduli atau memang seperti apa? Menurut saya sih semangat ya dalam membersihkan seperti kata teman saya tadi dalam membersihkan sampah-sampah yang kita pertama lihat, banyak banget ini sampahnya gitu. Itu merupakan hal kecil yang bisa berdampak buruk bagi kita jika didiamkan. Nah, itu dia sih memang ya. Kalau misalnya kita ngomongin bencana itu, udah gimana gitu ya. Jangan sampai terjadi gitu ya. Makanya penanggulangannya salah satunya adalah dengan cara tadi program-program yang tadi gitu ya. Yaitu langsung terjun ke lapangan dan langsung nanam pohon atau mungkin juga membersihkan sampah. Nah, seperti tadi trekking itu jalurnya lebih ke aliran sungai atau mungkin kadang-kadang ada trekking ke gunung juga ya. Ya. Nah, pernah nggak sih ke gunung gitu atau mungkin juga ke daerah-daerah yang memang benar-benar istilahnya trekking benar-benar gunung gitu untuk penanaman atau mungkin juga sampah? Untuk trekking ke gunung kami dan teman-teman pernah ke Bukit Runyan 3 bulan yang lalu ya. Kita pengen menelusuri apa sih ada di sana dan kami ketika melakukan perjalanan kami juga mengetahui karena sempat viral kan. Ya Bukit Runyan itu banyak banyak sampah-sampah yang berserakan. Yeah. Kami dari bawah
berjalan ke atas, kita memungut sampah bawa kresek kita. Oke, bawa Ya, kresek. bawa kresek kita taruh di pos dulu, nanti pas pulangnya kita ambil. Setiap di pos tuh kita kumpulkan sampahnya, kita nanti baliknya bawa sampahnya turun ke bawah. Oke. Ya, Ini gitu. berarti salah satu tempat wisata juga Iya. untuk di sana gitu ya. Tapi masih banyak sampah di Masih situ. banyak. Oke, berarti masih juga kurang ya Kurang. kesadarannya. Nah, ini juga masih apa ya, menjadi pertanyaan juga sih buat kita. Gimana sih caranya nyadarin masyarakat gitu ya untuk bisa untuk mampu juga yang namanya sadar diri kalau sampah itu memang harus dipungutin dan juga harus dibuang pada tempatnya. Minimal kalau misalnya kita nggak membuang sampah, kita bisa merawat alam itu kan. Iya. Nah, terus kemudian kalau untuk program tracking yang kayak gini itu selalu istilahnya bawa stok sampah berarti. Bawa. Dan akhirnya sampahnya kemana dibawa? Untuk kami Hasilnya, hasilnya. hasilnya kami kadang ke bawah dan kita buang di tempat sampah yang semestinya. Oh, oke. Berarti Iya. dari teman-teman HMPA itu setelah nanti dikumpulin sampahnya itu hanya dibuang ke tempat sampah aja, atau Iya. mungkin juga diolah atau mungkin juga dijual atau bagaimana mungkin sampahnya kan? Untuk kami sih dibuang, tapi lebih baiknya bisa diolah, dipisahkan lah. Yang plastik bisa kan ada ada tempat-tempat penanggulangan sampah plastik. Oke, berarti Ya. memang istilahnya sampai sana dan stop sampai di pembuangan akhir berarti Ya. ya. Oke, berarti menghantarkan sampai sana aja teman berdua. Nah, seperti ini sudah ada Kak Rika yang ternyata nanya juga sama Kak Kana dan juga Ayu. Selamat pagi. Kalau misalnya ada kegiatan seperti itu biasanya diambil di hari apa? Apakah harus teman-teman dari Unipa saja yang bisa kegiatan itu, untuk masyarakat lain atau mungkin juga teman-teman yang lain nggak bisa ikut ya? Misalnya kan tadi kakak bilang next dalam waktu dekat ini akan melaksanakan kegiatan. Boleh nggak sih misalnya Orang OSIS ya atau mungkin mahasiswa lain gabung gitu di kegiatan kalian? Boleh sebenarnya. Kita kan ada sosial medianya juga, kita bisa kolaborasi di sana. boleh. Kita bisa ikut rapatnya mungkin untuk persiapan kegiatannya. Kita malah senang kalau semakin banyak yang ikut dalam kegiatan ini kan, jadinya semakin banyak sampah yang bisa kita kurangi di alam seperti itu. Oke, nah itu boleh ya ke sosial medianya. Namanya apa? HMPA. Bisa dicek aja teman Pro 2, boleh DM di sana, tanya kapan kegiatannya, bulan apa, kemudian rapatnya kapan, apa aja yang harus dibawa. Nah, nanti kamu bisa ikutan di sana ya. Nah, jadinya buat teman berdua yang suka juga sama alam tapi nggak punya wadahnya sama siapa kira-kira. Nah, bisa tuh bareng sama HMPA ya, Ya, yang pastinya bisa. untuk berkolaborasi untuk bersihkan sampah atau mungkin juga melakukan penanaman. Nah, ini kita ngomongin soal penanaman pohon yang biasa dilakukan sama HMPA. Ini bibitnya dari mana? Apakah beli atau kerjasama? Dapat sponsor kah atau seperti apa? Sementara kita masih pakai dana anggota, Uang kas. pembina juga ikut serta gitu. Jadi, mungkin kalau ke depan ada sponsor kita bisa. Welcome banget Wah. ya. Nah, Iya, ini iya. kayaknya perlu nih dari dinas-dinas terkait ya. Denger nih teman-teman HMPA juga butuh bantuan atau mungkin juga open sponsor ya untuk bibit gitu ya. Mungkin bisa disupport gitu ya untuk bisa melakukan programnya lebih lancar lagi ya. Berarti lumayan juga sih dari segi modal juga akhirnya keluar juga cukup lumayan gitu ya. Karena satu bibit pohon itu mahal banget sih. Lumayan. Lumayan mahal dan itu susah gitu loh. Untuk istilahnya sekali nggak mungkin cuma hanya ratusan gitu, pasti mungkin bisa sampai ribuan gitu ya. Ya. Ribuan bibit pohon gitu kan. Ada Nah. pertanyaan nih dari Indra. Tadi katanya ke air terjun dan gunung, gimana dengan pantai? Katanya pernah nyasar pantai nggak sih? Karena kan kita ketahui belakangan juga marak ada kasus beberapa hewan yang mati akibat sampah plastik. Seperti apa tanggapannya? Gimana nih? Tanggapannya Pantai udah pernah? di pantai sudah pernah, di pantai Lokopakse. Di pantai Lokopakse. Ya, kita pernah. Dan untuk penanggulangannya seperti yang dikatakan tadi, ada plastik ditemukan di laut gitu. Kita perlunya untuk mengantisipasi dengan membersihkan di daerah pantai tersebut. Ya, karena sangat berbahaya juga bagi makhluk-makhluk di yang hidup di laut. Laut? Ya
itu. Oke. Oke. Berarti sampah plastik di laut ya. Ya. Nah, ini juga masih kurang kesadaran masyarakat ya ternyata. Ini mungkin bukan buang sampah langsung secara langsung di pantai gitu ya, tapi yang dari sungai, dari atas gitu ya, yang akhirnya dibuang ke laut mungkin seperti itu yang bikin sampah. Tapi memang banyak banget sih ya. Banyak. Nah, ini apakah menjadi kegiatan rutin juga, Kak? Untuk Kegiatan ya, setiap tahun rutin. setiap tahun rutin. Itu programnya bulanan, 2 bulan, 3 bulan, semester atau setahunan? Windu mungkin Setiap 3 bulan, 4 bulanan. Oh, ada aja 3 ya. atau 4 bulan Ya. sekali ada aja gitu ya. Setiap periodenya ada. Ada setiap aja. periode Iya. juga ada. Nah, itu teman berdua jadinya buat kesadarannya kalau bisa HMPA sampai bingung nyari sampah pokoknya deh gimana caranya ya. Kalau Iya, bisa iya. taat seperti itu sampai bingung nggak apa-apa Karena gitu, udah teman saking berdua. bersihnya Saking lingkungan bersihnya, gitu kan ya. Ya makanya teman-teman harus bantu juga teman berdua kesadaran untuk bisa membuat sampah pada tempatnya dan minimal kita nggak buat sampah sendiri teman berdua. Oke, buat kamu yang masih bertanya Gus Hadi masih tunggu ya. Dan Kak Irin juga masih tunggu di WhatsApp 0811391054. Komen ke live chat YouTube Yes. channel RRI Singaraja Official atau mungkin live chat RRI Digital. Yes, Facebook, Instagram, TikTok di RRI_Singaraja. Bertanya langsung aja ya, kita masih tunggu, masih ada beberapa menit lagi untuk kamu bertanya teman berdua. Nah, ini untuk kegiatan next ke depan, kira-kira HMPA bakal ngelakuin kegiatan apa nih Kak? Untuk HMPA sendiri kedepannya akan melakukan kegiatan yang pastinya di daerah pantai. Seperti yang dikatakan tadi, daerah pantai menanggulangi sampah-sampah yang tersebar di pantai. Yang kedua ada melakukan kegiatan mendaki kembali, mendaki ya. ke gunung-gunung yang bisa kita akses. Yang ketiga ada belum sih, masih program kerja karena masa bakti kami baru pelantikan kemarin. Oh, Ya, ini baru. Wah, newbie. Iya. Dan istilahnya generasi yang baru gitu Ya, baru. Ini generasi keberapa kalian? Yang Ketujuh. Saya yang ketujuh. Oh, ini baru guys ya. Baru 3 bulan yang kemarin. Tapi udah ikut HMPA udah lama. Udah kemarin. Udah 2 tahun yang lalu. Kepengurusannya baru. Kepengurusannya baru Oke. banget. Nah ini sih jadi apa ya? Bisa dibilang mungkin saran-saran yang tadi mungkin dari teman Pro 2 bisa bisa jadi masukan juga gitu ya. Wih, request nih, siapa tahu bisa ikut gitu ya. Jadi kebijakan dari ketua gitu. Nah, terus kemudian ada pelatihannya nggak sih kalian sebelum terjun ke lapangan itu? Misalnya mungkin pelatihan olahraga atau mungkin juga pelatihan untuk mengukur sampah atau mungkin juga pelatihan untuk nanam bibit pohon gitu atau mungkin juga merangkak kayak gitu ya. Biar siapa tahu gitu kan. Kita sebelum kegiatan itu mungkin kita sebut latihan dasar. Oh. Mungkin kalau mungut sampahnya nggak usah Nggak usah latihan, udah bisa. Pelajarin, ambil aja gitu kan. lebih ke karena kita di alam, kita lebih gimana caranya menjaga diri kita di alam karena nggak mungkin tiba-tiba asam lambung ada rumah sakit di alam seperti itu. Kita lebih ke proper persiapan kita tuh harus matang. Semisal kita punya sakit kronis, mungkin kita harus sedia obat sendiri gitu. Mungkin kita bawa P3K nggak mungkin ada obat asma gitu kan. Iya. Asam lambung nanti takutnya kan alergi obat atau gimana. Yang kedua itu makanan. Makanan kita bawa supaya cukup. Kita mungkin berkegiatan di alam itu nggak mungkin sehari. Bisa nginep, bisa lebih mungkin dari 2 hari. Jadi kita makanannya, minuman air paling penting. Kita harus bawa air secukupnya. Kalau di alam kita itu ada yang namanya konsep selamatkan diri sendiri dulu, baru bisa menolong orang lain gitu. Oke, berarti ada slogan seperti itu ya. Ada slogan. Selamatkan diri sendiri dulu, baru selamatkan Baru orang bisa lain. selamatkan orang lain. Oke, karena itu penting juga ya. Istilahnya kalau kita mau nyelamatin orang lain, kalau diri kita tidak selamat gimana gitu ya. Iya, Nah benar. ini dia. Nah jadi teman Pro 2 seperti itu kegiatannya. Nah kalau misalnya ingin gabung nih, istilahnya atau teman-teman dari Unipas atau mungkin juga teman-teman mahasiswa lain atau mungkin juga ada teman-teman dari teman Pro 2 yang pingin ikut kegiatan dari HMPA, bisa cek di Instagram tadi ya. Iya. Kemudian bisa hubungin siapa gitu.
bisa Kemana? dihubungin saya, Mm-mm. Kanha, dan wakil saya Mm-mm. dan sekretaris juga Oke, dihubunginnya di di via bio Instagram ada nomor ada. Oh, nomor oke. kontaknya. Tertera Oh di ada sana. ya. Oke, langsung aja kalian itu cek di Instagram gitu teman radio HMPA atau Himpunan Mahasiswa Mahasiswa Pencinta Pencinta Alam. Alam. Nah, langsung bisa kamu cek di sana dan kamu langsung hubungin. Kalau misalnya ada program apalagi ada sponsor lebih baik, lebih bagus lagi. Ya, lebih Iya, bersemangat. Iya, lebih Ya, biar semangat makin lagi semangat, ya. gitu teman radio. Oke, thank you buat Kak Hana dan juga Kak Ayu yang pastinya sudah bersedia gitu ya datang ke Pro 2. Dan bagi ini ternyata HMPA ada sebuah komunitas yang sangat mencintai alam dan yang pastinya dengan kegiatan mereka. Nanti mungkin ada kegiatan next yang bisa kita publish, kita coba obrolin lagi ya Kak ya. Siap. Ya. Yang pastinya ini kita tunggu loh istilahnya program-program dari HMPA. MPA. Mungkin ada closing statement Kak, silakan. Closing statementnya, mari kita bersama-sama meningkatkan kesadaran terhadap kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Mari saya mengajak kami aktif dalam penanggulangan bencana. Dan semoga kerjasama kami bisa melahirkan masyarakat yang tangguh dalam siap menghadapi bencana. Itu saya sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Kana, terima kasih banyak Kak Ayu yang pastinya luar biasa banget semangat untuk programnya dan Yap. yang pastinya semoga Siap. selalu sukses dalam programnya. Mudah-mudahan makin banyak lagi anak-anak muda generasi penerus bangsa yang sadar dan peduli akan lingkungan. Ya dimulai dari keluarga aja sih paling intinya ya utama. So teman Pro 2, makasih udah dengerin dialog kita pagi ini. Jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Indonesia. Aku Irana Mora. Aku Gus Adi yang pastinya Sampai teman